belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, Mas di rumah udah pada belajar belum? Belum. Pelajaran kemarin berarti gak inget ya? Gak ingat? Lupa. Yaudah, nanti dipelajari lagi ya. Sekarang Ibu akan melanjutkan tema yaitu tentang Fathu Mekah. Apa itu Fathu Mekah? Pembukaan penaklukan. Oke. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menganalisis sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Terus kedua, peserta didik dapat menafsirkan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathu Mekah. Selanjutnya, peserta didik dapat menentukan beberapa perilaku mulia Rasulullah SAW yang muncul dalam peristiwa Fathu Mekah. Yang keempat, peserta didik dapat mendeskripsikan terjadinya peristiwa Haji Wada, dan peserta didik dapat menganalisis peristiwa Haji Wada. Oke. Jadi, sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah yaitu tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakr menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy dan suku Khuza'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. Nah, 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakr dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Peristiwa ini jelas menandai perjanjian yang telah disepakati bersama. Nah, untuk itu sekitar 40 orang perwakilan suku Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW dan meminta bantuan pasukan yang menyerang Bani Bakr. Tetapi permohonan ini tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah dan meminta mereka menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Selang beberapa waktu, Rasulullah mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy yang membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan. Nah, ini isi usulannya, yaitu yang pertama apa? Mbak Ida? Orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakr. Yang kedua Mbak Rahma? Orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah atau Khuza'ah. Mbak Saroh yang ketiga? Orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Oke, terima kasih. Selanjutnya, dari ketiga usulan tersebut, kafir Quraisy memilih alternatif ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Nah, kenyataan ini membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah SAW selain mempersiapkan pasukannya untuk melawan kafir Quraisy. Nah, untuk itu Rasulullah SAW menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah. Melihat keseriusan Rasulullah dengan kesiapan pasukannya, Abu Sufyan merasa sangat menyesal dengan menyepakati pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Nah, dalam waktu yang singkat, Rasulullah SAW berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju Makkah. Rasulullah SAW merahasiakan semua rencana tersebut, tetapi berhasil diketahui oleh kaum kafir Quraisy di Makkah. Berita tersebut tersebar ketika salah seorang bajin bersama Hatib bin Abi Balta'ah mengirimkan kabar kepada keluarganya yang berada di Mekah melalui surat yang dibawa oleh seorang budak bernama Samar. Ada yang tahu nggak siapa Hatib ini? Ada yang tahu nggak? Belum.
Oke. Jadi Hatib ini adalah seorang yang sangat setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi nalurinya berbicara dan merasa kasihan terhadap sanak saudaranya yang berada di Mekah. Terus selain itu dia juga tidak mau melihat Mekah sebagai kota kelahiran ini hancur di tangan umatnya sendiri. Jadi inilah alasan yang membuat Rasulullah dan umatnya memaafkan siapa tadi? Hatib bin Abi Balta'a. Oke. Selanjutnya faktor-faktor keberhasilan Fathu Mekah. Yang pertama, Mbak Sabria. Siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan memperoleh keamanan. Yang kedua, Mbak Sarah. Siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah, maka dia akan beroleh keamanan. Mbak Rahmania. Siapa yang memasuki masjid maka dia aman. Mbak Iza. Dan siapa yang tinggal di rumahnya menutup pintunya maka dia pun akan mendapatkan keamanan. Jadi melihat jumlah kaum muslimin yang demikian banyak dengan diri suara takbir, orang-orang kafir Quraisy tidak mampu membuat apa-apa. Dalam hatinya timbul rasa ketakutan. Soalnya kan dengan keseriusan Nabi tadi kan membawa beberapa ribu pasukan ya. Terus tadi ada yang sempat kayak menyesal membuat perjanjian. Terus selanjutnya Haji Wada. Ada yang bisa membacakan pengertian dari Haji Wada? Mbak Sarah? Pengertian Haji Wada. Haji Wada adalah haji yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 10 Hijriah. Ia dinamai demikian karena ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpamitan dengan umatnya dan menyatakan bahwa siapa tahu aku tidak dapat lagi bertemu kamu semua setelah tahun ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kaum muslim untuk ikut berhaji dengan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud menunjukkan kepada semua kaum muslim bagaimana berhaji yang sebenarnya sesuai yang diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang disyariatkan pula kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam yang mampu melaksanakannya. Terima kasih. Terus haji Rasulullah ini selain dikenal dengan nama Haji Wada, dinamai juga beberapa nama. Antara lain yaitu yang pertama Hajat al-Islam, karena ini adalah haji Rasulullah SAW yang pertama dan terakhir sesuai dengan tuntutan Islam. Sebagaimana haji itu juga menjadi rujukan kaum muslim dalam melaksanakan ibadah haji yang sedikit atau banyak berbeda dengan haji kaum musyrik. Yang kedua Hajat al-Balagh atau haji penyampaian. Karena dalam khutbah Rasulullah SAW ketika itu salah satu yang beliau tanyakan kepada jamaah adalah apakah aku telah menyampaikannya? Nah, yakni ajaran agama Islam. Jawaban ini beliau inginkan agar menjadi saksi dari kemudian bahwa memang beliau telah menyampaikan ajaran secara khusus pada haji ini. Rasulullah SAW menyampaikan kepada umat Islam rincian ibadah haji secara lisan dan praktek. Yang ketiga hajat at-tamam atau haji kesempurnaan, karena pada hari Arafah pada saat Rasulullah SAW hukum. Jadi Allah memberi penegasan ya tentang kesempurnaan agama dan kecukupan nikmat melalui firman-Nya. Saya lagi. Ya. Surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu wal waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma najitum wa ma rubiha ala nusubi wa atlasta wa tastaqsimu bil azlam dzalikum al yawma
Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Faman iturra fi ma'siyatin ghayra mutajanifin liutimma li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Ada yang mau membacakan artinya? Ya. Diharapkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharapkan pula mengundi nasib dengan aslam, yaitu anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah kamu cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksakan melanggar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke, terima kasih. Yang menarik yaitu hikmah pembelajaran. Monggo Mbak Sandria. Yang pertama, untuk mencapai tujuan mulia, bersikaplah lemah lembut dan tidak frontal. Yang kedua, Fathu Mekah meninggalkan kesan positif penduduk Mekah terhadap pribadi Rasulullah SAW khususnya dan kaum muslimin pada umumnya. Yang ketiga, peristiwa Haji Wada merupakan peristiwa penting dalam sejarah dakwah Rasulullah SAW yang mengajarkan tentang persaudaraan dan kesempurnaan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Oke, terima kasih. Oke, sudah selesai ya. Baik, ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Saya Bu. Ya, baik. Monggo. Pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW memutuskan untuk melakukan penaklukan kota Makkah atau Fathu Makkah. Selanjutnya kaum muslimin memasuki kota Makkah tanpa terjadi peperangan dan berhasil menaklukkan kota Makkah dengan damai. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW melaksanakan Haji Wada atau Haji Perpisahan. Dalam peristiwa itu Rasulullah SAW menyampaikan pesan terakhir dalam khutbahnya. Janganlah berlaku kasar dan aniaya kalian semua manusia terhadap istri-istri mereka. Jangan menuntut balas pembunuhan di zaman jahiliyah dan jangan riba. Jangan pula saling membunuh dan jangan menjadi kafir sepeninggal beliau, dan berpeganglah pada kitab Allah SWT dan sunnahnya supaya tidak tersesat. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat baru setelah kalian. Hendaknya semua kaum muslimin saling bersaudara, tiada kelebihan satu kaum dengan kaum lainnya kecuali ketakwaannya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Jangan lupa tetap dipelajari ya. Udah pada paham belum? Paham, Bu. Oke. Jadi mungkin pembelajarannya cukup sampai di sini. Untuk PR-nya nanti di per individu ya, kalian cari di buku paket bisa, di LKS bisa, terus di Google juga bisa. Nah, nanti kerjain tugas secara mandiri, deskripsikan pelaksanaan Haji Wada secara lengkap dengan menggunakan bagan-bagan kreatif juga boleh. Itu dikasih di di folio ya, kertas folio ya. Terus selanjutnya mengerjakan soal uji kompetensi halaman 55 di buku paket ya, minggu depan dikumpulkan, lalu nanti bisa dipresentasikan yang baganya tadi. Oke? Ya, Bu. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Bila banyak salah katanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum keluar kita berdoa terlebih dahulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma